Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua. Ya, seperti biasa, sebelum pertandingan mulai, seperti yang gua selalu lakukan di musim lalu, yaitu adalah membahas konferensi pers dari manajer Manchester United. Kali ini tentu saja Erik ten Hag terkait dengan pertandingan hari Ahad. Tuan rumah Manchester United akan menghadapi Brighton. Akan gua translate, akan gue artikan ya, dan akan gue rangkum juga, nanti akan gue insya Allah kasih opini tentang hal tersebut. Oke, kali ini gue ambil dari manchestereveningnews.co.uk. Ini sudah dirangkumkan ya, karena ini gue buka dari Manchester United, ada sih videonya, dan tidak mungkin gue tampilkan di Football United karena bisa kena copyright, dan biasanya ada kata per katanya, cuman belum ada. Menurut gue nggak masalah, gue ambil dari manchestereveningnews.co.uk. Langsung aja, pertanyaan pertama, apakah Ronaldo akan mulai di hari Ahad? Ten Hag mengatakan see on Sunday, lihat di hari Ahad ya, masih belum pasti. Bukan belum pasti, tidak diberikan sengaja mungkin ya, diberikan teka-teki. Ten Hag tidak menjawab secara langsung. Lalu apakah Ten Hag khawatir dengan kekurangan pilihan di lini depan? Tentu saja karena Cristiano Ronaldo masih belum pasti. Anthony Martial juga kan cedera, tidak bisa ditampilkan. Dan juga sampai dengan saat ini kan memang rencana dari Erik ten Hag ingin memperkuat lini depan ini masih belum bisa terrealisasi karena belum ada pemain depan baru yang datang untuk memperkuat Manchester United. Erik ten Hag mengatakan, seperti saya katakan sebelumnya, kita masih mencari untuk memperkuat squad. Apakah Erik ten Hag happy? Apakah Erik ten Hag happy dengan pilihan pemain tengah saat ini? Erik ten Hag menjawab ya, saya pikir demikian. Seperti yang kita lihat di pre-season, kita melakukan cukup bagus di sana. Kita memiliki tim yang cukup bagus, tapi kita masih bisa memperkuat squad. Nah, ini juga tanda tanya. Artinya, gue tahu sih nanti pasti ini akan menjurus ke Frenkie de Jong dan juga pemain lain. Cuman kalau melihat dari pilihan lini tengah dan bagaimana mereka bermain di pre-season, Erik ten Hag mengatakan mereka melakukan dengan baik. Gue sih sepakat, tapi apakah yang dimaksud dengan melakukan baik itu bisa membawa Manchester United kemana? Ke persaingan untuk merebutkan gelar juara, atau ke persaingan 4 besar, atau seperti apa? Ini kan menurut gue yang mungkin harus digali lagi lebih detail. Cuman kalau menurut gue secara umum, secara general cukup bagus kalau dibandingkan dengan Manchester United lini tengahnya musim lalu. Walaupun pemainnya cenderung masih sama, tapi bagaimana strategi yang diimplementasikan oleh para pemain di atas lapangan ini memang terlihat berbeda dengan musim lalu, sehingga lini tengah pun juga terlihat lebih bagus. Bagaimana ketika membangun serangan, contohnya build up itu dilakukan dengan lebih rapi, lalu juga pressing dilakukan lebih struktur, bukan hanya di lini belakang tapi juga lini tengah secara spesifik yang dimaksud di pertanyaan ini kalau menurut gua ya. Sehingga satu sisi gua sepakat dengan Erik ten Hag, memang bagus ya, mereka juga bermain bagus di pre-season, tapi di sisi lain apakah kualitas yang bagus ini, bagus dalam arti sekali lagi dibandingkan dengan musim lalu, sudah bisa membawa Manchester United ke persaingan gelar juara atau ke 4 besar? Nah, kalau menurut gue sih masih belum ya. Kalau apalagi untuk persaingan gelar juara belum jelas. Untuk persaingan ke 4 besar ya masih belum pasti juga. Masih belum pasti. Lalu pertanyaan, apakah Martinez dan Eriksen bisa mulai di hari Ahad ya, pertandingan menghadapi Brighton? Erik ten Hag menjawab, kita butuh kompetisi di dalam skuad, tapi kita juga akan melangsungkan ya, kita akan berjalan menuju season atau musim yang panjang dengan banyak pertandingan. Kita butuh banyak pemain bagus. Mereka sangat fit untuk bisa mulai. Nah, ini teka-teki juga cara menjawabnya kalau menurut gue ya. Artinya mereka bisa untuk mulai, tapi di sisi lain kita juga harus memperhitungkan
kompetisi ini yang masih akan berlangsung cukup panjang. Ya gue sepakat dan ya kompetisi ini seperti maraton ya, butuh konsistensi, hasil yang diperoleh dari pertandingan ke pertandingan ke pertandingan. Tapi kondisi pemain bagaimanapun kan juga manusia ya, artinya ya ada lelahnya, baik itu secara fisik, secara mental, dan lain-lain. Jadi di pertandingan awal ini, tentu saja ini kesempatan bagi Erik ten Hag untuk mengatur bukan hanya strategi untuk menghadapi Brighton, tapi juga untuk menghadapi atau melalui kompetisi yang akan panjang ini nanti, di mana pertandingannya tentu saja tahun ini akan banyak. Kenapa? Karena ya nanti ya akhir tahun ada beberapa pemain yang memperkuat negara yang bermain di Piala Dunia di Qatar. Tapi bisa saja Martinez dan juga Eriksen ini tampil di hari Ahad. Lalu Erik ten Hag memberikan pendapatnya tentang musim yang baru dan juga Brighton. Dia mengatakan sangat menarik dan ini seperti setiap musim ya, artinya pertandingan di awal. Tapi ketika Anda datang ke sebuah tim yang baru, ini tentu saja sulit. Tapi kita menantikan hari Ahad. Mereka tim yang sangat bagus, ya, dan mereka juga memainkan sepak bola yang atraktif. Saya suka mereka, artinya Brighton ini ya. Nah, ditanyakan tentang Cristiano Ronaldo yang cabut awal ketika menghadapi Vallecano. Erik ten Hag mengatakan pada saat itu banyak pemain yang juga cabut duluan, tapi spotlight-nya atau fokusnya hanya berada pada Cristiano. Dan itu tidak bagus, ya. Itu tidak bagus, itu tidak adil. Anda harus melakukan research Anda, kurang lebih demikian. Nah, ini salah satu bentuk menurut gua Erik ten Hag melindungi ini ya sang pemain, khususnya Cristiano Ronaldo, dari mungkin spotlight yang berlebihan. Karena menurut Erik ten Hag, ya pemain lain pun juga demikian, tapi yang dilihat kenapa hanya Cristiano Ronaldo. Menurut gua, ini tentu saja agak sedikit berbeda dengan apa yang disinggung ketika wawancara dengan Viaplay, di mana pada saat itu Erik ten Hag nampak lebih frontal dalam tanda kutip ya. Kali ini dia agak sedikit menarik nih. Nah, menurut gua bisa jadi memang masalah tentang Cristiano Ronaldo yang cabut lebih awal tuh sudah ada tindakan, baik itu peringatan dan lain-lain. Dan menurut Erik ten Hag ya sudah selesai. Sekarang setelah gue tindak ya sekarang gue lindungi pemainnya, karena sesungguhnya yang lebih matters, yang atau lebih pengaruh adalah hubungan antara manajer dan juga sang pemain. Dan ketika peringatan itu sudah disampaikan ya sudah, dia tidak ingin hukuman ini ya, artinya dalam tanda kutip datang dari luar, dari eksternal ini terus bergulir. Oleh karena itulah nampak dia ini agak sedikit memberikan perlindungan kalau gue tangkap dari jawaban Erik ten Hag kali ini. Dan memang betul sih apa yang dikatakan juga ya, memang ya banyak pemain lain tapi kenapa spotlightnya hanya Cristiano Ronaldo. Ya di sisi lain memang juga jawaban yang jujur sih menurut gue ya, dengan amatiran. Lalu masih tentang Cristiano Ronaldo, Erik ten Hag mengatakan saya sangat happy. Wow, kita memiliki striker yang top. Dia di sini dan dia ada di squad. Nah, ini semakin jelas juga nih ya pertanda masa depan dari seorang Cristiano Ronaldo yang sekali lagi bursa transfer masih belum ditutup, tapi dari apa yang terjadi sekarang di internal Manchester United, dia ada di Vallecano, dia ikut latihan. Erik ten Hag bahkan secara publik menyatakan dia cukup happy, kita memiliki striker yang top, dia ada di sini, dia ada di squad. Bagaimana pergerakan di eksternal, artinya klub-klub yang ingin mendekati Cristiano Ronaldo ini juga semakin lama semakin sunyi. Walaupun bursa masih lama ditutup, tapi gue sudah memberikan prediksi gue di video-video sebelumnya kemana Cristiano Ronaldo akan bermain musim depan. Erik ten Hag juga memberikan pendapat tentang keinginannya untuk menang. Saya pikir kita harus melihat ke pertandingan pertama. Kita ingin memenangkan setiap pertandingan dan kita akan berusaha untuk melakukannya di hari Ahad. Ya, tentu saja pertandingan pertama sangat penting. Apa yang terjadi di pre-season, menurut pengalaman gue, itu tidak serta-merta akan terefleksi di pertandingan pertama. Ini bisa terjadi di tim manapun ya. Mudah-mudahan Manchester United bisa nih melanjutkan tren yang cukup bagus secara umum ya di pre-season. Walaupun kalau gue melihat dari dua pertandingan terakhir menghadapi Atletico Madrid dan juga Rayo Vallecano, tentunya ada permasalahan atau ya hal yang harus ditingkatkan lagi oleh skuad Erik ten Hag.
Apakah Anthony Martial akan absen hari Ahad? Ya, ini tentu saja cukup sulit untuk mengatakan tentang cedera-cedera, artinya berapa lama dia akan tidak bisa bermain ya, dia akan absen. Tapi kita harapkan atau saya harapkan tidak terlalu lama. Komentar Erik ten Hag tentang kekalahan 4-0 dari Brighton musim lalu. Dijawab, musim lalu adalah musim lalu. Saya tidak sabar untuk melihat pertandingan selanjutnya, artinya pertandingan menghadapi Brighton ya. Kita sudah mempersiapkan atau saya sudah mempersiapkan tim untuk masa depan dan untuk hari Ahad. Itu kurang lebih demikian jawabannya. Lalu apakah Erik ten Hag punya pilihan untuk pemain fullback ya? Ini masih sangat terbuka. Kita harus mengcover banyak-banyak pertandingan. Kita butuh pemain berkualitas untuk mengcover semua pertandingan. Tidak ada pemain yang bisa atau tidak ada yang bisa bermain di semua pertandingan. Nah, ini artinya memang ya make sense sih, masuk akal ya. Tidak akan semua pemain pastinya tidak mungkin akan bermain di seluruh pertandingan di 4 kompetisi. Pasti ada rotasi. Hanya saja, tentu saja kan pasti ada prioritas. Mana tim pertama, tim kedua, dan selanjutnya. Nah, tapi Erik ten Hag ini tidak menjawab secara spesifik. Mungkin ini dengan tidak langsung ya ingin memberikan kesempatan juga ya bagi para pemain cadangan ataupun juga pemain muda utamanya supaya tidak putus asa dengan Erik ten Hag menyebutkan 1-2 nama favoritnya dia di posisi tertentu. Kayaknya dia ingin menghindari hal tersebut. Dan menurut gue cukup oke. Lalu pendapat Erik ten Hag tentang squad ya. Kita ada di situasi yang bagus. Saya sangat happy dengan squad kita. Saya sangat happy dengan signing up until now ya, kedatangan pemain sampai dengan sekarang. Kita bersama-sama bekerja bersama. Saya sangat happy dengan squad kita sekarang dan kita butuh pemain yang tepat. Nah, ini yang menarik nih, ditanyakan tentang Frenkie de Jong. Erik ten Hag mengatakan, apakah kita menginginkan Frenkie de Jong? Saya tidak tahu. Ini tentang pemain yang tepat. Saya tidak bisa memberikan komentar tentang pemain yang masih berada di kontrak dengan klub lain. Ketika kita memiliki berita, kita akan membawanya atau kita akan mengabarkannya, kurang lebih demikian. Ya, itu tadi gue ambil dari Manchester Evening News tentang wawancara interview Erik ten Hag yang pertama di Liga Inggris dalam kaitannya menghadapi Brighton Hove Albion di hari Ahad. Kesimpulan gue, nampak sekali tentang Cristiano Ronaldo yang sudah, artinya dia sudah memberikan, kalau yang gue tangkap dia sudah memberikan treatment, dia sudah memberi peringatan, dia sekarang agak sedikit memprotek, artinya Erik ten Hag agak sedikit memprotek sang pemain dari bagaimana tadi menjawabnya ya. Tentang apakah Cristiano Ronaldo akan bermain di pertandingan menghadapi Brighton, feeling gue ada kemungkinan tersebut, tapi nampaknya tidak akan dari menit awal, artinya mungkin akan sebagai pemain pengganti dari bench, dan menurut gue sangat masuk akal di mana Cristiano Ronaldo kondisinya masih belum 100% sih ya secara umum. Soal Frenkie de Jong, Erik ten Hag menjawab dengan tegas, dengan jelas ya, kalau dia membutuhkan pemain yang tepat. Itu dia. Jadi bukan hanya sembarang pemain yang datang artinya Frenkie de Jong sulit, kita cari alternatif dan lain. Enggak. Erik ten Hag betul-betul ingin mendatangkan pemain yang tepat. Sesuai dengan siapa? Sesuai dengan permainan sistem yang akan diimplementasikan di Manchester United. Tapi dia juga tidak memberikan update lebih jauh lagi. Soal squad secara general, secara umum Erik ten Hag happy dengan keadaan squad, walaupun dia juga mengatakan butuh penguatan lagi, dan menurut gue masuk akal ya melihat kondisi tim yang ditampilkan, permainan yang ditampilkan di pre-season, maupun juga yang ini juga penting ya, melihat rival-rival Manchester United juga di Liga Inggris, di mana ya hampir semua rival juga mengadakan atau memperkuat skuadnya masing-masing dengan kualitas yang lebih bagus lagi. Kurang lebih demikian, gue tidak sabar nih untuk menantikan pertandingan di hari Ahad antara Brighton Hove Albion menghadapi Manchester United. Bagaimana teman-teman? Ada komentar tentang konferensi pers pertama Erik ten Hag? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat berakhir pekan, selamat menikmati waktu bersama keluarga.
jaga-jaga kesehatan, yang masih harus bekerja, semangat kerjanya, murah-murah rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe.